Ya, di video kali ini saya ingin berbagi informasi seputar penerimaan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pada pemilu tahun 2024. Nah, walaupun penerimaan KPPS ini masih cukup jauh, yaitu sekitar Januari tahun 2024, tetapi ada beberapa hal persyaratan maupun informasi yang harus diketahui teman-teman apabila berminat untuk masuk ke dalam anggota KPPS untuk dipersiapkan dari sekarang. Baik, kita akan membahas ini di dalam beberapa ruang lingkup. Dia hanya membatasi beberapa hal. Yang pertama yaitu pengertian tentang apa itu KPPS dan sekaligus juga membahas tugas pokok dan fungsi daripada KPPS. Kemudian yang kedua, apa saja yang menjadi persyaratan ketika ingin menjadi anggota KPPS. Dan yang ketiga, bagaimana cara mendaftar jadi anggota KPPS. Kemudian yang keempat, kapan jadwal penerimaan dan masa kerja KPPS. Dan yang terakhir yaitu sekitar berapa gaji seorang anggota KPPS. Baik, dan yang menjadi landasan hukum atau dasar informasi yang kita pakai dalam membuat video ini, yaitu yang pertama dari peraturan KPU 3 tahun 2018, kemudian yang kedua peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, yang ketiga peraturan KPU nomor 8 2022, yang keempat peraturan KPU nomor 172 tahun 2022, kelima keputusan KPU nomor 134 tahun 2022, keputusan KPU nomor 53 tahun 2023. Langsung ke dalam pokok pembahasan pertama, yaitu apa pengertian KPPS, apa tugas pokok dan fungsinya. Nah, sumber informasi kita yaitu dari peraturan KPU nomor 3 tahun 2018. Nah, KPPS atau yang disebut juga dengan kelompok penyelenggara pemungutan suara, ini adalah kelompok yang dibentuk oleh panitia pemungutan suara untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau di TPS. Nah, kemudian tugas dari KPPS antara lain, yang pertama yaitu mengumumkan daftar pemilih tetap di tempat pemungutan suara. Nah, ini biasanya dilakukan pada hari H pemilihan pemungutan suara atau sekitar 1 jam sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Kemudian yang ketiga, menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan juga kepada pengawas TPS. Yang keempat, menyerahkan daftar pemilih tetap kepada panitia pemilihan kecamatan melalui panitia pemungutan suara untuk peserta pemilu yang saksinya tidak hadir di TPS sebagaimana dimaksud di dalam huruf C. Nah, jadi kalau ada peserta pemilu dari partai atau dari yang tidak hadir pada hari H, maka KPPS harus menyerahkan daftar pemilih tetap dan juga berita acaranya kepada PPS untuk kemudian disampaikan kepada PPK. Kemudian seterusnya, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara. Bagian F, membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan PPK melalui panitia pemungutan suara. Kemudian bagian G, memberikan pelayanan kepada pemilih yang berkebutuhan khusus atau yang disabilitas. Dan kemudian yang terakhir adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian seterusnya, yang kedua yaitu apa saja persyaratan untuk menjadi anggota KPPS. Yang pertama, yang menjadi persyaratan untuk menjadi anggota KPPS tentu saja adalah warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, berusia paling rendah 17 tahun dan diutamakan paling tinggi 55 tahun. Kemudian yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian yang keempat yaitu mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Persyaratan kelima yaitu tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun terakhir. Kemudian yang keenam, berdomisili di dalam wilayah kerja KPPS. Jadi karena KPPS ini melayani hanya satu TPS, maka tentu diwajibkan anggota KPPS itu harus berdomisili di TPS di mana yang bersangkutan akan melakukan pemilihan. Kemudian yang ketujuh, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Yang kedelapan, berpendidikan sekolah menengah atas atau sederajat. Kemudian sembilan atau yang terakhir adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang terancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Persyaratan untuk menjadi anggota KPPS. Kemudian ada penjelasan-penjelasan di dalam surat keputusan KPU nomor 534 tahun 2022 tentang persyaratan untuk menjadi KPPS. Yang pertama yaitu bahwa dalam pemenuhan persyaratan mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D. Ya. Jadi yang ini mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Juga termasuk di dalamnya tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sesama penyelenggara pemilu, yang dibuktikan dalam surat pernyataan dengan format yang disediakan oleh KPU melalui PPS. Jadi ketika teman-teman mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPPS, maka juga disediakan formulir yang berisi pernyataan bahwa calon anggota KPPS itu tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian oleh KPU maupun oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan juga tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sesama penyelenggara pemilu. Nah, persyaratan atau penjelasan persyaratan yang lain di dalam surat keputusan KPU nomor 534 tahun 2022 ini, yaitu dalam pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf E, juga termasuk di dalamnya tidak menjadi tim kampanye, tim pemenangan, atau saksi peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggara pemilu dan pemilihan paling singkat 5 tahun, yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran kedua, yang kemudian dilakukan verifikasi dengan menggunakan sistem informasi partai politik dan atau Siakbah sebagai pemenuhan syarat tersebut. Jadi KPU mempunyai aplikasi namanya aplikasi Siakbah, di mana semua pengurus partai politik itu terdaftar di dalam aplikasi Siakbah ini. Jadi ketika teman-teman akan mendaftar sebagai calon anggota KPPS, maka tentu ini bisa dideteksi dari aplikasi Siakbah. Ketika NIK teman-teman dimasukkan dalam aplikasi, maka secara otomatis akan terbaca apakah teman-teman itu terdaftar di dalam partai politik atau tidak. Penjelasan persyaratan seterusnya yaitu apabila dalam verifikasi dengan menggunakan sistem informasi partai politik dan atau Siakbah ditemukan calon anggota PPK, PPS, dan KPPS terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan, pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dilengkapi dengan surat pernyataan yang memuat bahwa nama dan identitas yang bersangkutan digunakan oleh partai politik terkait tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Nah, ini banyak terjadi sekarang ya, jadi partai politik itu hanya mencatut-catut nama warga, padahal yang bersangkutan tidak pernah ditanya tentang keikutsertaan
di dalam kepengurusan partai politik tertentu. Nah, jika menemukan hal yang begini, maka teman-teman sebagai calon anggota KPPS boleh minta formulir ke KPU, yaitu formulir yang menyatakan bahwa saudara itu tidak pernah terdaftar sebagai anggota politik, tetapi hanya dicantumkan atau dicatut namanya tanpa sepengetahuan saudara. Nah, penjelasan selanjutnya bahwa dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf G, termasuk di dalamnya diutamakan tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas, atau tidak memiliki riwayat. 1. Penyakit hipertensi, yang kedua diabetes mellitus, yang ketiga tuberkulosis, yang keempat stroke, yang kelima kanker, yang keenam penyakit jantung, 7 penyakit ginjal, 8 penyakit hati, 9 penyakit paru, dan 10 penyakit imun. Ya. Seterusnya, sini ada penjelasannya. Ya. Dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani, sebagaimana dimaksud di atas, ya, ini harus melampirkan surat keterangan sehat dari rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mencantumkan hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan kolesterol, atau surat keterangan sehat dari rumah sakit, puskesmas atau klinik yang dilampiri dengan hasil pemeriksaan tambahan berupa pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol. Seterusnya, dalam hal pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat tidak dapat dipenuhi untuk pembentukan KPPS, maka persyaratan pendidikan dikecualikan dan komposisi KPPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan dengan format yang disediakan oleh KPU melalui PPS. Jadi kalau pada saat perekrutan anggota KPPS, di antara warga yang ada di desa tersebut tidak ada yang memenuhi persyaratan lulus atau mempunyai ijazah SLTA, maka dapat ditempuh dengan cara menggunakan formulir yang disediakan oleh PPS, di mana di dalam formulir itu menyatakan bahwa yang bersangkutan mampu membaca, menulis, dan berhitung, serta mempunyai kecakapan untuk menjadi anggota KPPS. Nah, selanjutnya, ruang lingkup pembahasan kita yang ketiga yaitu bagaimana cara mendaftarkan diri jadi anggota KPPS. Nah, jika kita membaca keputusan KPU nomor 8 tahun 2022 pasal 40 ayat 1 bahwa anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kota. Oh, ini mohon maaf, ini bukan keputusan KPU tetapi peraturan, ya. Peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 yang menyatakan bahwa anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kota. Nah, kemudian bahwa dalam perekrutan KPPS, PPS melaksanakan tahapan, yaitu yang pertama, pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS, yang kedua, penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS, yang ketiga, penelitian administrasi calon anggota KPPS, yang keempat, pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS, kemudian bagian F, tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS, dan bagian F, pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS, dan yang terakhir adalah penetapan calon anggota KPPS. Nah, jika kita membaca penjelasan dari peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 ini, bahwa yang berwenang untuk mengangkat KPPS adalah panitia pemungutan suara yang ada di desa. Nah, jadi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota KPPS, tentu teman-teman harus terlebih dahulu mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh panitia pemungutan suara. Kapan waktu penerimaan, kapan waktu penelitian berkas, kapan tanggapan dan masukan dari masyarakat, dan kapan penetapan, dan seterusnya, ya, supaya teman-teman itu bisa mengikuti proses penerimaan anggota KPPS di desa masing-masing. Jadi pada intinya bahwa penerimaan anggota KPPS ini murni menjadi kewenangan panitia pemungutan suara di tingkat desa. Jadi teman-teman cukup berhubungan dengan PPS di desa masing-masing untuk mengetahui tahapan dari penerimaan atau perekrutan anggota KPPS. Selanjutnya, di sini ada keputusan KPU nomor 534 tahun 2022 tentang jadwal penerimaan KPPS. Nah, di sini kita bisa membaca bahwa tahapan pembentukannya yang pertama yaitu pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS,
itu dimulai dari tanggal 5 Januari 2024 sampai tanggal 9 Januari 2024. Kemudian penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS dari tanggal 5 Januari sampai tanggal 12 Januari. Nah, ini menjadi pedoman bagi teman-teman bahwa penerimaan pendaftaran itu dimulai dari tanggal 5 Januari sampai 12 Januari 2024. Jadi hanya sekitar 1 minggu. Nah, jangan sampai terlambat. Kalau lewat dari tanggal 12, maka tentu berkas penerimaan teman-teman itu tidak akan diterima. Nah, oleh karena itu, sebelum tanggal 5 Januari, silahkan melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah kami sebutkan tadi. Nah, kemudian pelantikan anggota KPPS itu dilaksanakan pada tanggal 25 Januari tahun 2024. Ya, silahkan dibaca yang lain ya. Nah, kemudian masa kerja anggota PPS yaitu dari tanggal 25 Januari 2024, yaitu sejak pada saat dilantik, sampai 23 Februari 2024. Itu masa kerja ketua dan anggota KPPS. Nah, demikian informasi yang kami dapat berikan. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan cantumkan di dalam kolom komentar di bawah video ini. Dan kami akan sangat berterima kasih apabila Anda mendukung kami, mendukung perkembangan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.